Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dari hamba Allah, dari Kubawungu Brebes. Baik Bapak, silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang kami hormati dan kami muliakan. Begini Buya, kehidupan di tengah-tengah masyarakat banyak orang yang memiliki ilmu hikmah. Katanya di sana bisa mengundang ruh seseorang yang sudah meninggal dunia, kemudian bisa diajak komunikasi. Itu bagaimana menurut pandangan Buya? Syukran atas jawabannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami tidak pernah berguru dengan orang yang mengajari seperti itu. Sehingga kami tidak pernah tahu ilmu itu. Satu. Kemudian yang kedua, kita harus tahu bagaimana hukum orang yang telah meninggal dunia. Orang yang telah meninggal dunia, maka mereka punya kesibukan dengan dirinya sendiri. Jika mereka orang baik, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzahnya. Jika dia punya banyak salah, dia harus menyelesaikan di alam barzahnya. Ini yang disebutkan. Dan itu dalam akidah yang begitu. Kalau ada kilkol, kata-kata ini banyak cerita. Tapi kan dalam urusan akidah harus pasti dong. Nggak boleh akidah itu mengira-ngira, duga. Apalagi akidahnya masalah mungkin. Nah ini kadang-kadang orang menghubungkan akidah. Mungkin tidak orang dikubur bangkit lagi. Ya mungkin dong. Masalah mungkin. Mungkin lah. Apakah berbicara mungkin itu kok jadi hukum itu kan aneh. Ini mungkin enggak saya terbang? Ya mungkin. Saya hanya ngomong mungkin enggak saya terbang? Mungkin. Tak tanya 10 tahun yang akan datang ceritanya Buya Yahya terbang. Ini kan orang salah memahami hukum mungkin. Jadi orang di alam barzah mungkin enggak kita memanggil roh? Mungkin. Wong memanggil. Cuman datang tidaknya ini babnya beda. Mungkin. Bukan berarti kalimat mungkin menjadi kenyataan. Mungkin. Ini dalam dialog hukum akal kan. Mungkin. Tapi dalam urusan akidah kita mereka punya urusan. Punya urusan. Dengan amalnya. Dengan kalau baik orang baik dia mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Selesai. Disodorkan. Kalau yang tidak baik disodorkan. Panas api di pagi dan sore. Kisah keluarga Fir'aun. Yang mendapatkan kenikmatan. Oh, ceritanya kan itu kan cerita sinetron itu. Sudah jahat dan sebagainya, balas dendam, jalan-jalan ke mall pakai baju merah, itu kan film. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, lah ini bicara tentang mungkin tidaknya itu beda dengan kenyataannya. Kalau mungkin diundang, mungkin. Mungkin dipanggil keluar, mungkin. Karena pernah terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam ada orang dikubur, dibangkit, dihidupkan lagi, orang mati dihidupkan lagi. Ini kan mukjizat. Kemudian kan masuk kaidah. Kalau terjadi pada nabi-nabi terdahulu bisa saja itu jadi karamat umat Nabi Muhammad. Itu mungkin, tapi nggak boleh saya ngaku-ngaku hidup orang mati. Kalau Nabi Isa pernah menghidupkan orang meninggal dunia sebagai mukjizat, saya umat Nabi Muhammad sebagai karamah bisa menghidupkan orang mati. Loh itu kan kalimat hukum akal mungkin. Tapi kan apakah saya menghidupkan orang mati? Ini kan babnya beda. Dan memang betul nanti ada di akhir zaman orang menghidupkan orang mati. Bukan keramat, namanya Dajjal. Dajjal menghidupkan orang mati. Belah dada, hidup lagi Dajjal. Sekarang kita kembali urusan akidah. Supaya kita tidak bawa kepada hal aneh-aneh. Jadi orang di alam barzah sudah urusannya. Nah kemudian ini babnya beda, bab karomah. Tapi masa orang ngaku-ngaku punya karomah? Para kekasih Allah itu kalau punya karomah itu menyembunyikan karomah tersebut seperti menyembunyikan darah haid. Seorang wanita menyembunyikan darah haid. Artinya mungkin ada seorang kekasih Allah diberi oleh Allah kesempatan ngobrol dengan orang telah meninggal dunia. Dan karomah itu kayak mujizat, bukan suka-suka kita ngeluarkan, bukan.
Lah ini kerjanya manggil, panggil ini roh ini, panggil ini, panggil. Ini jauh dari selama ini yang ada di dalam pembahasan. Ini makanya mohon maaf urusan akidah jika dari orang-orang yang mengkritisi harus dengan hujah-hujah akidah. Kita kan punya akidah. Tidak usah jauh-jauh deh kita selama ini yang kita pegang apa? Kitab Syarah Jawahir Tauhid. Bagaimana tentang menghidupkan orang mati dan tentang kehidupan urusan alam barzah dan sebagainya ada. Jangan ilmu. Jadi seperti itu. Nah, kalau sifatnya karamah, tiba-tiba dikhabarkan satu wali besar, tiba-tiba dipikir semalam ngobrol ke orang meninggal dunia, ini adalah babnya kasusnya tidak setiap saat, hanya kejadian saat itu. Lah ini setiap mendatangkan, wah datang suaranya begini, ini sudah. Ini di luar pembahasan kita. Ini dunia Anda tahu dunia apa itu Allah alam. Jadi nggak usah kita ikut-ikutan yang demikian itu. Ahli hikmah itu maknanya apa sih? Ahli hikmah. Ahli hikmah ada orang yang Allah beri di dalam dirinya itu kelebihan doanya dikabul. Memang ada orang doanya dikabul. Ahli hikmah baca-baca ayat Quran sembuh. Memang kita menemukan satu orang baca ayat kursi untuk satu orang demam sembuh. Saya baca dia berkali-kali nggak sembuh. Padahal ayat kursinya sama. Ada seperti itu. Karena apa? Allah titipkan yang menyembuhkan karena Allah seperti obat. Satu obat anti pusing diminum seseorang sembuh, diminum orang lain belum tentu sembuh. Padahal obatnya sama, penyakitnya sama. Sama, orang mendoakan kalimat sama ada. Ini kasus masalah pengkabulan Allah kasih dan tidak kasih. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya ahli hikmah atau ahli hikmah maksudnya mengajar hikmah. Hikmah jangan dirubah menjadi ilmu perdukunan, tidak. Hikmah itu adalah dengan membaca firman-firman Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang memberi. Kalau bahasa sederhana kita tawassul dengan bacaan Al-Quran semoga Allah menyembuhkan. Dalam bahasa Nabi istilah ruqyah. Ruqyah itu membaca surat Al-Fatihah agar disembuhkan. Allah yang menyembuhkan seperti itu. Tapi kalau sudah ditambahi dengan hal yang aneh-aneh, Anda jauh-jauh dari demikian itu. Anda yang nyata saja yang jelas. Seperti ini. Mohon maaf ini karena ini adalah kadang sudah marak, ramai. Akhirnya memang orang dalam keadaan bingung itu lebih senang dengan yang aneh-aneh. Seperti orang yang hanyut di sungai itu sudah jadikan pegangan asal aja rumput jadikan pegangan, nggak tahu. Bukan sesuatu yang kuat. Makanya biarpun dalam keadaan bingung, yuk kita pegang yang benar syariah dong. Masalah akidah jelas dong. Jangan urusan yang begitu. Urusan hikmah yang seperti itu. Hikmah ada. Kita tidak menafikan urusan istilah hikmah. Dan kita juga menemukan orang hikmah itu ternyata yang kita temui adalah orang yang soleh, ahli ibadah, dia dermawan, subhanallah, murah senyum. Kalau orang datang didoain, tak begitu selesai, sembuh. Kalau dokter bolak-balik gak sembuh, hanya suruh beli minyak zaitun di situ nanti diolesi sembuh. Karena orang soleh, bukan aneh-aneh. Ahli hikmah kok aneh-aneh, omongannya melambung, gak karu-karuan, ya hati-hati. Khawatir bohongnya yang banyak. Jadi ingat, orang yang ahli hikmah, maksudnya orang bijak, orang yang lesannya penuh berkah karena dia dikenal, itu ada. Tapi omongannya nggak boleh melampaui batas. Ada rambu-rambu. Kalau sudah ngelantur ngomongnya jangan deket-deket. Anda bawa pada khayalannya dalam dustanya. Anda terjerumus nanti. Semoga Allah menjaga semuanya, mengampuni semuanya. Wallahu a'lam.